Nah, prediksi besar apa yang akan terjadi di tahun ini? Pertama mungkin kita tinjau 2026. 2026 itu kalau dari numerologi, ini kan simpel ya, 2 tambah 2 tambah 6 jadi 10. Sekarang tinggal yang bareng-barengan ini siapa dan sifatnya seperti apa gitu kan ya. Neptune konjang Saturn ini terjadi di 0 degree, derajat 0 derajat Aries. Nah, kita bahas satu-satu. Tadi Neptune masuk Aries. Kan Neptune-nya konjang kan? Dempetan bareng-bareng pangku-pangkuan. Artinya orang-orang yang memegang kekuasaan tidak menggunakan pikiran waras gitu ya. Sore Omek. Selamat sore juga Mas Bro. Salam kenal juga. Kita udah kenalan tadi. Ini kita bicara terkait tahun 2026. Yes. Ini kan di era yang tidak menentu, apalagi terkait yang namanya geopolitik. Oke. Nah, prediksi besar apa yang akan terjadi di tahun ini? Waduh, langsung berat inilah Mas Bro. Ya. Banyak yang akan terjadi. Banyak banget dan sebagian kita sudah mulai rasakan. Kita mungkin tinjau satu persatu dulu. Pertama mungkin kita tinjau 2026. 2026 itu kalau dari numerologi, ini kan simpel ya, 2 tambah 2 tambah 6 jadi 10. 10 jadi 1. Nah, itu adalah angka permulaan, angka awal. Maka orang bilang ini adalah siklus awal dari siklus 9 tahun. Nah, 2026 ini siklus awal. So, awal apa gitu kan? Awal segalanya. Nah, awal segalanya artinya, kalau tahun lalu artinya terakhir kan? Nah, jadi artinya tahun yang lalu berakhir, tahun ini mulai. Artinya pasti ada perubahan. Nah, ini nanti dikonfirmasi dengan ilmu-ilmu yang lain. Mau dengar nggak? Nah, kita mulai dari numerologi. Kita mulai dari astrologi dulu ya. Nah, di astrologi ini ada sesuatu yang besar yang akan terjadi di tahun 2026 ini. Bahkan sudah mulai terasa. Tema paling besar 2026 dari sisi astrologi itu adalah planet Neptune akan konjang dengan planet Saturn. Sorry, ini agak teknis bahasanya. Aku jelasin ya. Konjang itu duduk barengan, dempetan, ya. Jadi pangku-pangkuan lah istilahnya. Nah, seharusnya orang pangku-pangkuan itu jadi gimana? Mesra, energinya jadi satu gitu kan ya. Nah, jadi berbaur barengan. Sekarang tinggal yang bareng-barengan ini siapa dan sifatnya seperti apa gitu kan ya. Jadi Saturn itu sebuah energi yang structure, yang teguh, kokoh, melambangkan disiplin, melambangkan niat yang tidak cepat menyerah. Jadi ini adalah sebuah pembangunan kita ngomongnya. Nah, planet Neptune itu planet wise, wisdom. Juga ngomongnya itu idealisme. Juga ngomongnya itu adalah mimpi impian. Nah, saat mimpi ketemu sama kerja keras, seperti apa kira-kira? Gimana Mas Bro? Nggak terima kerja kerasnya. Betul. Pengennya mimpi aja ya Mbak ya. Betul. Iya. Nah, tapi justru 2026 karena dia konjang, energinya bergabung. Sehingga yang tadinya tidur tadi dibangunin. Jadi inilah sebenarnya 2026 kalau dari astrologi, saatnya kita bangun dari tidur kita, saatnya kita mewujudkan apa yang kemarin tuh jadi impian kita. Nah, tadi sama numerologi kan sejalan ya, memulai sesuatu yang baru. Ini kebetulan banget.
Nanti banyak banget ini kebetulan-kebetulannya. Nanti ada di Chinese Metaphysics, Pak Ce, dan ada nanti sampai Human Design. Ini kebetulan-kebetulannya bagus banget, dan ini kata orang 2026 ini memang sesuatu banget. Sesuatu banget. Nah, lanjut ya, Mas Bro ya. Ada pertanyaan? Nah, Neptune konjang di Saturn. Artinya dia dempetan di Saturn. Ada hal lain uniknya ini. Ini sekali-sekalinya mereka masuk dempetan ini ke zodiak namanya Aries. Pernah tahu ya Mas Bro ya? Zodiak itu ada 12. Malah kadang orang bilang ada 13. Ada Ophiuchus yang zodiak baru ya ke-13. Cuman kita bahas di lain kesempatan. Nah, Neptune konjang Saturn ini terjadi di 0 degree, 0 derajat Aries. Nah, kita bahas satu-satu. Saturn, nah kita ngomong Neptune dulu deh. Neptune masuk ke Aries. Neptune ini tadi wise man, tokoh spiritual, ideal, dan semua. Ya, dan semacam itu. Masuk ke Aries. Aries itu hawanya seperti apa? Aries itu hawanya hawa panas. Hawa perang. Hawa agresif. Nah, jadi kesimpulannya 2026 ini akan banyak tokoh-tokoh spiritual yang agresif. Ya, teman-teman ya. Jadi yang keluar, yang macam-macam ya, yang nah, satu lagi sebenarnya bukan hanya agresif, tapi yang selama ini dibully. Jadi, Neptune itu adalah tokoh yang ya santai, ngalah, segala macam. Tapi sekarang ke Aries, artinya apa? Wah, dia berontak. Yang selama ini dibully, dia berontak. Wah, bangun. Wah, dia nggak puas gitu. Nggak mau lagi aku dibully. Nah, itulah. Itu contoh-contoh yang apa yang akan terjadi pada saat Neptune masuk ke Aries. Iya, mungkin kalau Neptune di Aries akan ramainya di dunia spiritual. Dunia spiritual kita akan ramai sekali. Ya, Aries ini seperti medan perang. Nah, medan perang ya. Mudah-mudahan nggak terjadi di kita ya, Mas Bro. Nah, lanjut ya, Mas Bro ya. Tadi Neptune masuk Aries. Kan Neptune-nya konjang kan? Dempetan bareng-bareng pangku-pangkuan. Artinya kalau Neptune-nya masuk ke Aries, maka Saturn-nya juga masuk Aries kan gitu loh. Nah, Saturn ini tokoh pemimpin. Tokoh raja. Jadi kalau pemimpin raja di dunia kita saat ini, mungkin kita bisa umpamakan pimpinan institusi, pimpinan negara, dan yang lainnya. Jadi, kalau tadi tokoh spiritualnya yang meledak-ledak masuk Aries, nah sekarang kira-kira tokoh pemimpin, iya, nasional, internasional, meledak-ledak masuk Aries juga kan ya, masuk. Jadi meledak-meledak juga, kurang sabar ya, kurang bisa ngayom gitu ya, mau agresif, mau menang sendiri. Kira-kira seperti apa, Mas Bro? Agak bahaya ya. Ini kan sudah terjadi. Nah, contohnya apa, Mas Bro? USA, Nah, Iran, Venezuela. Itu salah satunya ya. Bahkan presidennya di Iya. Makanya ini baru mau mulai aja 2026 Januari itu sudah terjadi. Padahal ini nanti berlangsung 1 sampai 2 tahun ke depan loh. Iya, karena konjangnya di Aries akan terus-terusan loh. Nah, jadi kita ya siap-siap. Mulainya kapan? Mulainya itu sebenarnya di 20 Januari. Pokoknya bilang siap-siap berarti sangat mungkin itu pecah. Kita doakan tidak, Mas Bro. Karena kalau iya, artinya orang-orang yang memegang kekuasaan tidak menggunakan pikiran waras gitu ya, yang ingin mereka panas-panasan. Apa jadinya kalau pemimpin-pemimpin yang punya power panas-panasan? Gitu kan? Itu yang kita mudah-mudahan kita akan berdoa bersama tidak terjadi seperti itu ramalannya. Iya, mudah-mudahan kita sama-sama berdoa. Karena ini semua kan prediksi ya, teman-teman. Nah, karena kita prediksi bahwa itu sesuatu yang agak
negatif, agak jelek, maka kita bisa meredam harusnya. Minimal mengurangi efeknya. Itu sebenarnya pentingnya memahami metafisika. Jadi daripada kita nggak tahu sama sekali kan, mendingan kita tahu. Ya, kalau kita tahu hal baiknya, kita bisa riding the wave gitu kan, kita bisa ngikut nih gitu kan. Nah, seperti nanti nih kita mau ngomongin AI dan kripto ya teman-teman ya, nanti sebentar lagi. Nah, kita mau riding the wave-nya seperti apa nih? Gitu loh Mas Bro ya. Nah, tapi kalau kita tahu sesuatu itu berbahaya, maka kita bisa waspada dan antisipasi. Minimal efeknya tidak mematikan kita. Itu, Mas Bro. Gimana Mas Bro? Ada pertanyaan dulu? Sifatnya yang sudah mulai panas nih. Yes. Ini kan nanti arahnya itu kan ke global, dan ini sudah termasuk negara China dan Rusia sudah lirik-lirik karena mereka satu frame. Betul. Jepang tuh ikut-ikutan ya. Kira-kira negara superpower seperti Rusia, China bisa ditardam nggak? Itu mungkin harus membuat ramalan terpisah. Betul. Sedikit prediksi. Insight-ku untuk pemimpin-pemimpinnya, kita harus kita harus benar-benar kalkulasi masing-masing orang. Nah, inilah bedanya saat kita meramal, dalam tanda petik nih ya, meramal kondisi global dengan kondisi personal kita. Nah, kita ambil contoh nih, misalnya saat kemarin pandemi. Kita semua mungkin kacau balau ya, gitu loh. Banyak orang lah, mayoritas kacau balau. Tapi ada yang tambah hoki kan? Ada yang tambah kaya saat itu kan, gitu loh. Nah, jadi ramalan kondisi global belum tentu terjadi di setiap orang, gitu loh. Nah, pada saat kita mau tahu benar-benar seperti apa setiap orang, nah itu kita harus mengolah ya, menghitung data masing-masing orang itu. Aku contoh yang lain. Teman-teman kita yang pakai metafisika ini banyak orang-orang powerful ya. Misalnya salah satunya adalah teman kita yang kerjanya, tugasnya adalah seperti headhunter. Jadi ini ada institusi besar lah ya, konglomerasi besar yang tugasnya beli-beliin perusahaan-perusahaan lain yang lagi slow, yang lagi nggak sehat segala macam. Lalu tugasnya ngapain? Dia ganti dong, dia mau buat sehat kan? Dia ganti board of director-nya nih, ya kan? Ganti semua. Nah, pada saat dia mau ngambil board director yang baru nih untuk mengisi tempat-tempat yang lama, dia cek masing-masing calon ini ya, bukan hanya capability-nya, bukan hanya Mas Bro jago di bidang apa gitu ya, pengalamannya sudah berapa puluh tahun gitu kan, biasanya kan kayak gitu ya. Tapi yang dicek apa? Dalam 2-3 tahun ke depan, hokinya